Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbaik Kurni Aji, NIM 1901530126 dari kelas D1 Machine Learning. Pada video keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai praktek klasterisasi dengan algoritma K-means menggunakan Kaggle. Di sini sudah saya siapkan juga program Python yang akan kita buat, akan kita praktekkan dan saya jelaskan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasterisasi itu apa dan algoritma K-means itu apa dan cara kerjanya juga. Nah, kita mulai dari clustering. Nah, clustering itu merupakan salah satu metode unsupervised learning yang bertujuan untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Jadi ini di klasterisasinya berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Clustering memiliki karakteristik di mana anggota dalam satu cluster memiliki kemiripan yang sama atau jarak yang sangat dekat, sementara anggota antar cluster memiliki kemiripan yang sangat berbeda atau jaraknya sangat jauh. Jadi ini setiap cluster itu memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing, mulai dari warna dan sebagainya lah, sesuai data yang ada. Nah, kita masuk ke algoritma K-means. Apa sih itu algoritma K-means? K-means sendiri itu adalah kita mengelompokkan suatu dataset ke dalam beberapa kelompok sebanyak K buah. Perlu diingat bahwa K adalah jumlah awal, di mana algoritmanya nanti akan mencari pengelompokan clustering yang paling baik. Penentuan angka K di tahap awal ini sangat krusial ya dalam menentukan proses clustering. Pengelompokan yang paling baik itu seperti apa? Yaitu pengelompokan di mana semua kelompok yang dibuat itu bisa mewakili dataset dengan sempurna, yang ditunjukkan oleh jarak antar satu kelompok yang satu dengan yang lainnya secara signifikan. Jadi misalkan seperti klasifikasi itu kan sebagai dua, untuk klasterisasi ini ada lebih dari dua, ada banyak. Jadi nanti ada minimalnya sepertinya ada tiga itu, dan datanya itu juga sangat banyak. Oh ya, untuk klasterisasi itu juga bisa digunakan untuk proses segmentasi juga. Nah, kita lanjut. Ini tahapan dari K-means atau cara kerjanya, yaitu yang pertama tentukan jumlah cluster. Setelah kita menentukan jumlah cluster, kita alokasikan data ke dalam cluster secara random. Kemudian hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Yang kelima, kembali ke step 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster, atau apabila perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai thresholdnya yang ditentukan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai klasterisasi dan K-means. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke program yang telah saya buat ini. Nah, di sini untuk datasetnya, saya menggunakan dataset dari sklearn, yaitu dataset MacBloops. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengimport library yang dibutuhkan untuk awal-awal ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport library yang kita butuhkan untuk awal-awal. Yang pertama kita mengimport NumPy untuk array-nya dan Matplotlib untuk visualisasinya dan dataset dari sklearn-nya tadi. Caranya import numpy snp, numpy alias np, kemudian import matplotlib.pyplot as plt. Yang kemudian ini untuk dataset from sklearn.datasets import MacBloops. Jadi ini dataset yang akan kita ambil yaitu MacBloops. Yang selanjutnya adalah kita akan menggenerate dari dataset MacBloops ini. Caranya itulah dataset sama dengan MacBloops. Jadi kita membuat objek dengan parameternya yaitu n underscore sample sama dengan 200. Ini adalah sampel yang kita inginkan, jadi 200. Kemudian centersnya ada 4, jadi ada 4 nanti. And featuresnya ada 2. Ini adalah features yang akan kita gunakan, defaultnya itu 2. Kemudian cluster underscore std itu float untuk arraynya. Defaultnya 1.0 tapi kita menggunakan 1.6. Dan random state-nya itu 50. Jadi kita akan merandom angka yaitu sampai 50. Nah, selanjutnya kita akan memprint atau menampilkan dari dataset yang telah kita generate tadi. Caranya print dalam kurung datasets. Kita run. Nah, ini adalah dataset yang
akan kita gunakan. Ini ada banyak sekali ini. Dan ini ada arraynya. Jadi 0, 1, sampai 3. Nah, selanjutnya karena yang kita butuhkan adalah dataset yang pertama, maka kita akan mengambil dataset yang pertama saja. Untuk caranya yaitu adalah points sama dengan dataset dalam kurung siku 0. Karena ini kan 0, ini 1. Yang kita ambil ini aja nih. Nah, yang selanjutnya kita akan langsung training datanya. Yang pertama kita mengimport dulu sklearn cluster menggunakan k-means. Caranya itu adalah from sklearn.cluster import k-means. Karena kita akan menggunakan algoritma k-means. Nah, setelah kita mengimport, kita selanjutnya adalah membuat objek k-means dan memberikan initial number pada k-means ini di n_cluster ini. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan angka 4. Yaitu caranya adalah k-means sama dengan k-means, ini yang km-nya besar, dalam kurung n_clusters sama dengan 4. Ini parameternya. Nah, selanjutnya kita akan feed object dengan dataset. Jadi, kan ini points, kita ambil dataset yang 0 tadi ini. Jadi, kita akan feed objeknya dengan dataset tadi. Caranya adalah k-means feed dalam kurung points. Nah, ini k-means n_cluster sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan visualisasikan data yang tadi itu. Jadi datanya nanti ini masih terlihat normal ya. Nah, ini dia datanya masih terlihat normal, belum ada perbedaan di warna dan perbedaan klasterisasinya itu bagaimana. Jadi masih terlihat normal, belum ada clustering. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi cluster dengan menetapkan cluster sebagai objek. Caranya itu adalah cluster sama dengan k-means.cluster_centers_. Nah, selanjutnya kita tampilkan clusternya. Nah, ini adalah clusternya. Sudah muncul seperti ini. Nah, selanjutnya dengan data point yang sama, kita akan coba hitung ulang posisi cluster dengan dataset, yaitu y_km sama dengan k-means.feed_predict dalam kurungnya points. Jadi kita akan mulai memprediksi nih. Cara prediksinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memvisualisasikan dan memberikan klasterisasi dan warnanya. Nah, yang pertama yaitu kita buat dulu plt scatternya. plt.scatter dalam kurung points dalam kurung siku y_km sama dengan 0,0. Jadi ini yang posisi 0,0 ini. Points y_0,01 ini sama ini. Dengan warnanya itu adalah color sama dengan red, kurung tutup. Kita lanjut ke bawahnya. plt.scatter dalam kurung points dalam kurung siku y_km sama dengan 1,0. Kemudian untuk selanjutnya, points dalam kurung siku y_km sama dengan 1,1. Dan color sama dengan green. Jadi untuk warnanya hijau. Kemudian selanjutnya plt scatter points dalam kurung siku y_km sama dengan 2,0 maksudnya, points dalam kurung siku y_km sama dengan 2,1 dan color sama dengan blue. Nah, selanjutnya plt.scatter ini yang terakhir dalam kurung points dalam kurung siku y_km sama dengan 3,0, points y_km sama dengan 3,1 dan color sama dengan yellow. Nah, ini untuk memvisualisasikan data yang dari YKM ini tadi. Jadi mulai dari kan patternnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, ini 0, 1, 2, 3 juga. Nah, selanjutnya kita akan menebak cluster di posisi ini. plt.scatter dalam kurung cluster dalam kurung 0 dalam kurung siku 1, cluster 1,0 marker. Jadi nanti lambangnya ini berbeda sendiri. Lambangnya nanti adalah marker sama dengan petik bintang, S to size-nya 300, color sama dengan cyan. Jadi warnanya jadi cyan. Dan kita akan coba run. Nah, ini klasternya sudah terbentuk. Ini tuh sama seperti yang di atas tadi ini. Tapi yang di atas ini kan masih normal nih, belum ada klasternya. Jadi kita buat klasternya seperti ini.
Dan untuk yang ini tadi itu berada di sini. Jadi untuk klaster yang ini yang telah kita cari ini itu berada di klaster yang hijau ini. Hijau itu yang 2,0 dan 2,1 ini. Nah, itulah penjelasan saya mengenai klasterisasi menggunakan algoritma K-means. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.